topik penting yaitu mengenai kenakalan remaja. Apa sih itu kenakalan remaja? Di sini kita akan membahas dua bentuk kenakalan remaja. Yang pertama yaitu bolos, dan yang kedua adalah kisah nyata yang berujung tragis akibat perundungan. Mari kita belajar bersama. Kalian tahu nggak sih apa itu bullying? Bullying atau perundungan adalah perilaku kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang lain guna menyakiti, mengintimidasi seseorang dengan sengaja. Ada 4 jenis bullying yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah bullying secara fisik, di mana perundungan terjadi berdampak langsung pada kondisi fisik korban. Seperti contohnya adalah memukul, mencubit, menendang. Yang kedua, ada bullying lisan atau verbal, yaitu kekerasan melalui kata-kata yang bisa menyerang harga diri dan mental para korban. Efeknya bisa membekas lama dan mengganggu kesehatan jiwa. Contohnya yaitu menghina, mengejek, mengolok-olok, dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan kepada korban. Yang ketiga yaitu bullying sosial atau bullying secara terselubung. Jenis bullying ini samar dan sulit untuk dideteksi, di mana tujuan dari bullying sosial ini sendiri yaitu untuk menghancurkan reputasi dari seseorang. Misalnya dengan menyebarkan rumor atau gosip, mempermalukan lewat lelucon, kemudian memberikan tatapan sinis yang mengintimidasi, serta menghasut orang lain untuk membenci korban. Yang keempat, cyberbullying atau perundungan dunia maya, yaitu tindakan agresif yang dilakukan di media sosial, platform digital, atau game online. Nah, contohnya seperti mengirim pesan, video ancaman hinaan, membuat akun palsu untuk menipu korban, mengunggah aib korban di media sosial, serta mengunggah konten pribadi tanpa izin untuk mempermalukan korban. Benar, kemarin kamu bolos ya? Cuma sekali kok, lagian pembelajarannya membosankan. Terus teman-teman aku juga pada bolos, jadi akhirnya aku ikutan deh. Bolos adalah suatu perilaku yang harus kita hindari tahu. Walaupun perbuatan tersebut kecil, tapi dampaknya sangat besar. Selain itu, ada satu pasal yang lebih besar yang perlu kita ketahui, seperti perundungan yang berakhir dengan penghilangan nyawa. Ada seorang siswa yang selalu diejek oleh teman-temannya dengan menggunakan nama orang tua sebagai bahan candaan setiap hari atau bahkan di media sosial tanpa henti. Akibat perundungan tersebut, korban tidak sanggup lagi menanggung tekanan yang dihadapi. Akhirnya, korban mengakhiri hidup pelaku dengan tangannya sendiri. Kasus ini nyata terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga awalnya hanya persoalan sepele, seperti saling ejek antar teman, berujung kematian yang dilakukan dengan cara yang sangat keji. Ironisnya, korban perundungan ini berusaha untuk mengabruk fakta dengan membuat skenario seolah pelaku perundungan ini meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Menurut kamu, kenapa sih remaja bisa melakukan hal seperti bolos atau bully orang lain? Mungkin pengaruh dari pergaulan ya, teman-teman. Kalau nggak gitu, mereka di rumah itu ada masalah. Jadi perbuatan-perbuatan negatif kayak gini tuh dibuat pelarian gitu. Yap, betul sekali. Secara akademik, kenakalan remaja pada jenjang SMP dan SMA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua kurangnya regulasi emosi, yang ketiga pengaruh media sosial dengan konten negatif, dan yang keempat kurangnya wawasan orang tua dan pihak sekolah. Apalagi anak sekarang sering menggunakan nama panggilan ayahnya untuk lelucon. Nah, dalam peristiwa ini kemungkinan besar pelaku tidak sadar betapa besarnya dampak dari kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka hanya menganggap ini sebagai lelucon, padahal aslinya hal ini dapat menyerang identitas dan harga diri korban. Lalu apa akibat dari kenakalan remaja ini? Dampaknya tidak main-main loh, apalagi untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Bolos, dijadikan wanita jelek hingga tidak naik kelas. Dan bullying yang menciptakan luka fisik maupun psikis, bahkan saya penghilang nyawa. Dampak dari kenakalan remaja ini meliputi gangguan prestasi akademik, hilangnya kepercayaan keluarga, konflik hukum, dan yang paling parah dalam kasus perundungan adalah kehilangan nyawa.
baik korban maupun pelaku akan menanggung beban seumur hidup mereka. Yang pertama, mengetahui. Kita perlu tahu apa itu kenakalan remaja, apa bentuk-bentuknya, dan apa saja tanda-tandanya. Bolos, perundungan verbal, fisik, maupun digital, itu semua adalah bentuk kenakalan remaja yang perlu kita ketahui sejak dini. Jika kalian lihat teman yang mulai menunjukkan tanda-tanda tersebut, itu adalah sinyal bagi kita untuk peduli. Yang kedua yaitu mencegah. Pencegahan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Pilih pergaulan yang positif, berbuat komunikasi dengan orang tua dan guru, serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah untuk membangun karakter diri kita. Dan yang paling penting adalah jangan ikut-ikutan hanya karena takut tidak diterima. Berani bilang tidak itu adalah salah satu tanda kedewasaan loh. Yang ketiga, mengobati. Kalau kamu terlanjur terlibat atau kamu lihat teman kamu dibully, jangan ragu untuk dilakukan dalam guru, orang tua, atau boneka. Kalau kamu sendiri yang dibully, jangan ragu untuk bercerita kepada orang dewasa ataupun teman, karena kamu tidak harus menangis sendiri loh. Kenakalan remaja bukanlah takdir. Hal ini dapat dicegah maupun diatasi. Yang dibutuhkan adalah kesadaran, kepedulian, dan keberanian untuk bertindak dari kita untuk kita. Karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri.